Apa kabar pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat pemirsa kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Sebagai solusi untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di Jalan Nasional Provinsi Jambi, Komisi 7 DPR RI menilai pentingnya pembatasan kuota truk batubara hingga percepatan pembangunan jalan alternatif. Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah Provinsi Jambi memberlakukan pembatasan kuota truk pengangkut batubara untuk meminimalisir kemacetan di Jalan Nasional Provinsi Jambi. Penumpukan truk disebut telah merugikan masyarakat setempat karena menimbulkan kemacetan hingga 22 jam. Dalam kunjungan kerja reses ke Provinsi Jambi, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno menyebut pembatasan kuota truk batubara hingga percepatan pembangunan jalan alternatif dapat menjadi solusi. Pemerintah Provinsi Jambi harus segera mengurai kemacetan dengan tetap memastikan kegiatan pertambangan sebagai salah satu penopang perekonomian Provinsi Jambi terus berjalan. Oleh karena itu kita mencari solusi bagaimana kita bisa melaksanakan percepatan pembangunan jalan agar ada solusi untuk jalan khusus batubara sehingga mengurangi beban pemanfaatan jalan nasional. Dan pihak juga kita melihat bagaimana jalan nasional itu masih bisa difungsikan secara terbatas agar kita bisa perekonomian masyarakat yang sangat tinggi ketergantungan terhadap sektor ini, sektor pertambangan ini masih bisa berjalan dan perekonomian daerah juga masih bisa digerakkan. Lebih lanjut, Gubernur Jambi Al-Haris menyebut Pemprov akan berkoordinasi dengan DPRD dan kepolisian daerah untuk menertibkan para pengusaha tambang, mulai dari jam operasional pertambangan hingga tonase angkutan. Kami tentu mendapatkan support dari Komisi 7 agar pemerintah daerah dengan DPRD, juga dengan kepolisian daerah tentunya bisa mengatur dan bisa meminta para pengusaha tambang untuk mematuhi apa yang kita atur itu. Contoh dari mulai jam tambang, tonase angkutannya, kemudian juga kendaraan layak tidaknya. Dari Provinsi Jambi, Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI meminta masyarakat waspada dan tidak abai terhadap protokol kesehatan mengingat ditemukannya subvarian Arcturus di 22 negara termasuk di Indonesia. Peningkatan kasus COVID subvarian Arcturus semakin mengkhawatirkan terutama pasca libur Idul Fitri, meningkatnya mobilitas masyarakat serta longgarnya penerapan protokol kesehatan di berbagai daerah. Peningkatan kasus nasional dicatat mencapai 2.000 kasus per hari yang didominasi oleh varian Arcturus dan Kraken. Meski Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah mencabut status pandemi pada COVID-19, jumlah kasus virus Arcturus justru meningkat di Indonesia. Anggota Komisi 9 Edi Wuryanto menyebut subvarian ini tidak terlalu mengkhawatirkan karena masyarakat sudah lebih siap dalam menghadapi virus. Meski begitu, masyarakat diminta tetap waspada dan tidak abai terhadap protokol kesehatan sehingga penyebaran Arcturus ini tidak semakin meluas. Sejauh virus ini tingkat keganasannya tidak terlalu mengkhawatirkan, maka bagi saya penduduk kita sudah siap menghadapi virus ini. Artinya ini kan virus turunan Omikron kan, artinya kekebalan tubuhnya dia sudah punya. Karena itu pemerintah terus, meskipun WHO itu sudah menganggap dilepas darurat kesehatan masyarakat global, tapi upaya-upaya mitigasi harus dilakukan, terutama pada deteksi dini. Jadi virus Arcturus ini harus dipantau terus ini, dideteksi penyebarannya bagaimana, insidensinya berapa, angka kematiannya berapa. Nah kalau kemudian kok ternyata kondisinya menimbulkan kematian yang tinggi, ya harus diambil langkah-langkah lagi oleh Kemenkes untuk menangani COVID ini. Subvarian Arcturus telah ditemukan di 22 negara, termasuk Indonesia. Pemerintah disebut harus lebih gencar memberikan imbauan kepada masyarakat untuk meningkatkan protokol kesehatan dan daya tahan imunitas. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI berharap Kementerian Tenaga Kerja menjadi penggerak dalam mengoptimalkan pelatihan pada calon pekerja migran di berbagai daerah. Anggota Komisi 9 DPR RI Ketut Karyasa Atnyana mengapresiasi Lembaga Pelatihan Kerja Balindo Paradiso yang sukses mengirim ribuan pekerja migran Indonesia atau PMI untuk bekerja di kapal pesiar. Pemerintah seharusnya dapat menjadi penggerak dan mengoptimalkan pelatihan serupa di tiap daerah di Indonesia.
Beberapa negara di dunia saat ini sedang mengalami depopulasi atau angka kelahiran lebih rendah dibandingkan angka kematian, sehingga jumlah angkatan kerja mengalami penurunan. Hal ini disebut menjadi peluang bagi pekerja migran Indonesia. Dalam kunjungan kerja reses ke Denpasar, Bali, Iketut Karyasa Adnyana menyebut Kementerian Tenaga Kerja seharusnya dapat menjadi penggerak untuk mengoptimalkan pelatihan pada calon pekerja migran atau CPMI di berbagai daerah. Apalagi Indonesia akan menghadapi bonus demografi di mana jumlah penduduk berusia produktif akan lebih besar dibanding non-produktif. Padahal ini kan lembaga swasta. Mereka ini kan dipercaya betul oleh beberapa user-user yang dari luar negeri, kapal pesiar untuk memberangkatkan. Tentu ini kan bukan saja hanya di Bali, semestinya kan tenaga kerja ini kan di luar ini kan cukup tinggi juga, apalagi di daerah Jawa kan penduduknya tinggi, demografinya juga tinggi. Nah tentu model-model seperti ini tidak hanya ada di Bali, itu harus adanya di masing-masing provinsi, sehingga nantinya itu kan mereka tidak usah jauh-jauh ke Bali, tentu masalah biaya, dan juga nantinya ini kan peran pemerintah itu harus betul-betul agar tiap-tiap daerah itu mendorong dibentuk model sekolah-sekolah pelatihan seperti ini. Sejak tahun 1997, Lembaga Pelatihan Kerja Balindo Paradiso di Denpasar, Bali telah mengirim sekitar 20.000 PMI untuk bekerja di luar negeri, di mana mayoritas tenaga kerja disalurkan untuk kapal pesiar dan sektor pariwisata. Dari Denpasar, Bali, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Pertemuan interface ASEAN-AIPA menjadi wadah bagi para pemimpin ASEAN untuk bertukar pandangan dengan ketua parlemen anggota AIPA. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17, pemirsa, peran parlemen tidak bisa diabaikan dalam proses pembentukan kebijakan negara ASEAN. Dan tingginya tensi geopolitik yang terjadi memaksa parlemen untuk berdialog dan bersinergi dalam pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan masing-masing. Pertemuan ASEAN-AIPA ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pasar kawasan Asia Tenggara agar kedepannya mampu bersaing dengan pasar Eropa maupun Amerika.
Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pertemuan Interface ASEAN-AIPA yang berlangsung selama KTT ASEAN merupakan salah satu kegiatan penting sebagai forum dialog dan kerjasama antara para pemimpin ASEAN dan Parlemen ASEAN yang tergabung dalam ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA. Pertemuan Interface ASEAN-AIPA dimulai pada KTT ASEAN ke-14 di Cha-am, Thailand pada tahun 2009. Pertemuan interface ini telah dilakukan setiap tahun, kecuali pada KTT ASEAN ke-22 di tahun 2013. Pertemuan interface ASEAN-AIPA menjadi wadah bagi para pemimpin ASEAN untuk bertukar pandangan dengan ketua parlemen anggota AIPA tentang berbagai isu dan tantangan yang dihadapi, serta strategi untuk mengatasinya. Pertemuan ini juga merupakan perwujudan arti penting AIPA dalam upaya mencapai tujuan bersama ASEAN. Semakin tingginya tensi geopolitik yang terjadi, khususnya di benua Eropa dan Amerika, memaksa parlemen di kawasan lain untuk berdialog dan bersinergi dengan pemerintah demi menjaga stabilitas keamanan di kawasan masing-masing. Peran parlemen tidak bisa diabaikan dalam proses pembentukan kebijakan negara ASEAN. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mendorong parlemen ASEAN untuk mendiskusikan tantangan, kendala, aspirasi, dan ide mengenai isu-isu ASEAN terkini. DPR juga punya misi untuk menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Karenanya memang pemerintah dan DPR harus bisa sama-sama bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Bukan hanya itu, tapi juga semua permasalahan yang memang menjadi permasalahan di kawasan ASEAN. Dan Indonesia sebagai kawasan ekonomi yang cukup besar atau terbesar di kawasan Asia Tenggara, tentu saja bisa mempunyai peran lebih untuk bisa mendukung, mencari solusi dan membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kawasan ASEAN. Pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN di luar dugaan terus meningkat. Bahkan di saat pertumbuhan ekonomi di kawasan lain sedang melambat, Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menilai hal ini bisa menjadi modal bagi ASEAN untuk menciptakan pasar sendiri yang mampu memberi keuntungan bagi para anggotanya. Hampir semua, ya kita kan ASEAN ini pengen menjadi satu center of growth dibandingkan dengan pertumbuhan dunia yang relatif lebih melambat. Di ASEAN jauh lebih tinggi, gitu ya. Jadi kita sangat optimis dengan ASEAN as a center of growth, gitu. Itu salah satu poin penting dan juga tentu menyinggung masalah-masalah yang lain terkait politik, ekonomi, sosial, budaya yang lain. Tapi utamanya adalah sebagai center of growth. Pertemuan ASEAN-AIPA ini juga bisa menjadi momentum untuk memperkuat persatuan negara ASEAN melalui people to people maupun government to government dalam memperkuat pasar kawasan Asia Tenggara yang diharapkan nantinya mampu bersaing dengan pasar Eropa maupun Amerika. Presiden mengisyaratkan bahwa ASEAN ini menjadi penting karena dia merupakan kerjasama kawasan terbatas, jadi nggak global dunianya, tetapi kita bicara Southeast Asia. Bayangkan aja pasar yang ada di ASEAN itu sama dengan Eropa seluruhnya. Kenapa kita berpikir perdagangan ke Eropa? Kita pikir perdagangan ke Amerika atau yang lainnya. Sementara kita punya integritas di ASEAN ini sudah seperti Eropa sendiri. Maka itu menjadi penting kerjasama memperkuat kawasan kita. Perlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, kepastian hukum, dan penyelesaian konflik dengan cara damai selalu didorong parlemen anggota AIPA untuk menjaga stabilitas kawasan. Harapannya, dengan partisipasi aktif dari seluruh anggotanya, AIPA akan terus memberikan kontribusi nyata bagi perdamaian dan kemakmuran di Asia Tenggara. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan.
Presiden Joko Widodo mengatakan penurunan indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2022 akan menjadi koreksi dan evaluasi pemerintah agar kedepannya IPK Indonesia semakin baik. Saksikan informasi selengkapnya pemirsa, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Menurunnya indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2022 menjadi titik terendah sejak tahun 2015. Dan perolehan ini juga membuat posisi Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei, atau turun 14 tangga dari tahun 2021 yang menempati ranking 96. Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa mendorong perlu perlibatan masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi di Indonesia. Dan untuk lebih lengkapnya pemirsa, kita simak bersama wawancara rekan kami, Nazia, dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen, seperti yang diketahui bahwa di tahun 2022 indeks persepsi korupsi Indonesia menurun dan ini menjadi sorotan publik. Tak hanya menjadi sorotan publik, ini juga menjadi perhatian dari Presiden kita Joko Widodo. Dan untuk mengetahui seperti apa sebenarnya penyebab dari menurunnya IPK Indonesia ini, kita akan langsung berbincang dengan salah satu anggota dari Komisi 3 DPR RI, yaitu Bapak Supriyansa dari fraksi Golkar untuk daerah pemilihan Sulawesi Selatan 2. Baik Pak, terkait dengan indeks persepsi korupsi Indonesia yang menurun ini, sebenarnya apa sih penyebabnya? Jadi indeks persepsi korupsi di semua negara itu mengalami fluktuasi yang berbeda-beda. Nah, itu disebabkan ada beberapa hal. Salah satunya adalah bahwa di semua negara itu ketika pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukumnya agak lengah, maka disitulah kecerdasan yang punya otak yang selalu ingin memanfaatkan uang negara secara tidak benar, maka di situ lincah untuk berbuat. Satu. Yang kedua adalah
yang kemungkinannya orang-orang yang berperilaku seperti koruptor ini, maka dia bisa melihat kira-kira, oh kira-kira kalau saya lakukan ini yang memungkinkan saya hanya dijerat hukuman yang sedikit, rendah hukumannya. Maka itu juga adalah bagian daripada yang membuat orang melakukan tindakan korupsi. Tetapi di Indonesia saya rasa, apalagi Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi selalu memantau semua aparat penegak hukum terkait dengan pemberantasan korupsi ini. Nah, olehnya itu kita bangga ketika Pak Presiden meminta kepada kepolisian, meminta kepada Kejaksaan Agung, meminta kepada KPK untuk berbarengan, untuk secara bersama-sama dengan caranya masing-masing untuk melakukan penanggulangan terjadinya yang namanya korupsi, maka semua sudah melakukan pencegahan. Sudah ada tindakan program pencegahan selain daripada tindakan represif yang dilakukan. Represif dilakukan oleh kejaksaan. Kita lihat kejaksaan akhir-akhir ini sangat kuat sekali. Nah, kuat sekali menangkap, melakukan tindakan-tindakan represif terhadap para pelaku korupsi. Kita bisa lihat tanpa pandang bulu, ditambah dengan tim dari kepolisian, ditambah dengan KPK. Nah, kesemuanya ini adalah ujung tombak Indonesia dalam rangka pemberantasan korupsi. Nah, kalau dikatakan ada indeks yang menurun, mungkinkah salah satu penyebabnya adalah pelaku korupsinya yang terlalu bertambah banyak sehingga aparat penegak hukum ini, APH ini mengalami kewalahan-kewalahan dalam rangka memberangus itu. Nah, tetapi ini adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kita, Pak Presiden, menyampaikan kepada aparat penegak hukum sehingga saya yakin dan percaya KPK, Jaksa Agung bersama dengan kepolisian sudah melakukan koordinasi di antara 3 lembaga ini untuk melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal. Nah, yakin dan percaya bahwa kalau hari ini mengalami kira-kira penurunan, maka yang signifikan atau besok kira-kira naik kepercayaan publik atas tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka memberantas korupsi, itu bisa meningkat kembali dengan baik. Kesemuanya itu tergantung daripada kinerja aparat penegak hukum kita dalam rangka memberantas korupsi. Jadi bagi kami, kita melakukan pemantauan secara pengawasan. Pengawasan yang kita lakukan cukup kita mengetahui ada penyampaian dari masyarakat, kami sampaikan kepada mitra kerja Komisi 3. Siapa ke mitra kerja Komisi 3 dalam rangka pemberantasan korupsi? Ya, salah satunya adalah Kejaksaan, KPK, dan kepolisian. Nah, kami telah berkoordinasi terus ini. Jadi Komisi 3 selalu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum kita dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi ini. Karena ini adalah yang sangat menghancurkan bangsa ini kalau korupsi masih tumbuh. Karena negara kita kaya sekali negara kita, menjadi miskin karena berkembangnya namanya korupsi di tengah-tengah masyarakat kita. Ya. Terakhir nih Pak, langkah ke depan yang akan dilakukan agar lembaga penegak hukum di Indonesia akan lebih semangat untuk mengawasi dan juga tadi menangkap pelaku korupsi di Indonesia ini seperti apa dari DPR sendiri? Ya, saya kira ke depannya ya, gitu ya. Saya kira ke depannya ini aparat penegak hukum ini tidak boleh kita biarkan bekerja sendiri. Mari semua stakeholder termasuk para masyarakat jika mengetahui sesuatu laporkan kepada aparat penegak hukum. Karena kalau kita memulai dari tingkat desa, KPK sudah melakukan pengawasan tingkat desa, pembinaan tingkat desa, kejaksaan juga seperti itu, kepolisian juga melakukan seperti itu sampai ke atas. Berarti kedepannya ini 3 lembaga yang menjadi ujung tombak kita dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia ini, kalau ini disuplai informasi dan data oleh masyarakat dan ditambah kesadaran kepada mereka-mereka yang mengerjakan pekerjaan tender, pengerjaan proyek-proyek pemerintah baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi sampai nasional dilaksanakan dengan baik,
maka yakin dan percaya ini bisa kita atasi dan kasih menurun lagi tindakan-tindakan korupsi yang ada di Indonesia. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke ya. Terima kasih. Dan pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya dengan salah satu anggota dari Komisi 3 yaitu Bapak Supriyansa terkait dengan penurunan indeks persepsi korupsi di Indonesia. Dan tadi disebutkan bahwa memang penurunan dari IPK Indonesia ini merupakan tanggung jawab dari seluruh pihak di Indonesia, bukan hanya merupakan tanggung jawab dari aparatur hukum negara, tapi juga merupakan kewajiban dari warga negara sebagai warga negara yang baik. Dan tadi juga disampaikan bahwa untuk memberantas korupsi itu memang harus diperlukan koordinasi yang tepat dan juga dari masyarakat sendiri untuk dapat membantu para aparatur negara memberantas dari korupsi. Dan sekian laporan saya Nazia, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden, memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17 pemirsa, kali ini kita akan masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami di Fariska. Baik, selamat sore pemirsa. Kembali di segmen Media Nasional bersama saya Diva Rizka. Mirsa, mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini yaitu berita mengenai KPU revisi PKPU tentang syarat keterwakilan perempuan. Komisi 9 berikan apresiasi. Mirsa, bisa Anda lihat di layar kaca Anda bahwa anggota DPR RI Putri Aneta Komarudin mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang segera merevisi Peraturan KPU atau PKPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Khususnya,
revisi pada pasal 8 ayat 2 soal penghitungan syarat keterwakilan perempuan. Revisi ini dinilai sejalan dengan ketentuan penghitungan jumlah 30% keterwakilan perempuan bakal calon legislatif DPR dan DPRD sesuai dengan amanat pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu. Putri juga berharap KPU dapat terus konsisten mengawal agenda keterwakilan perempuan dalam proses pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Pemilu. Lantaran peraturan terkait keterwakilan bakal calon legislatif perempuan itu sangat esensial demi menjamin terpenuhinya hak-hak politik perempuan. Baik mirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online hari ini, yaitu berita mengenai Wakil Ketua DPR RI pastikan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset segera dibahas DPR RI sesuai dengan mekanismenya. Mirsa, bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan bahwa DPR RI mendukung rancangan Undang-Undang Perampasan Aset untuk segera disahkan. Hal itu termuat dalam pasal 2 draft rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang telah dikirim oleh pemerintah kepada DPR RI. Dasko juga menambahkan, DPR RI tidak berusaha untuk menunda pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset seperti yang dibicarakan. Justru DPR RI mendukung penuh pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Mirsa, seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah mengirim surat Presiden tentang rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana yang diterima DPR RI pada Kamis 4 Mei 2023 lalu. Wakil Menteri Wamenkumham atau Edward Omar Sharif Hiarij optimis rancangan Undang-Undang Perampasan Aset bakal dibahas bersama DPR RI di masa sidang 5 tahun sidang 2022-2023 yang akan dimulai pada Selasa 16 Mei 2023 nanti. Baik mirsa, itu tadi headline di media online hari ini yang membahas terkait dengan KPU revisi PKPU tentang syarat keterwakilan perempuan dan juga berita mengenai Komisi 9 DPR RI memberikan apresiasi. Wakil Ketua DPR RI pastikan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset segera dibahas DPR RI sesuai dengan mekanismenya. Sekian dari saya Diva Rizka, kembali ke rekan Aldi. Terima kasih rekan Diva yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media online pada hari ini menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.